yang seharusnya dihadiri oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka, namun keduanya tampaknya belum bersedia untuk menghadiri undangan dari organisasi dan juga komunitas kesehatan, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan karena di sini sudah ada Bapak Ibu panelis yang duduk di kursi yang sudah disediakan. Kita akan tetap melanjutkan acara mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu panelis. Jadi nanti aspirasinya hanya akan ditampung saja dan mungkin nanti akan diserahkan kepada paslon nomor urut 2 melalui perwakilan begitu ya, perwakilan dari panitia. Saya persilahkan dulu satu-satu panelisnya dari Dr. Afri Sunadi, SKP MKep, SPKMB, MBA, MAB. Kemudian ada Dr. Emi Nurjasmi MKes, Dr. Budiman SPBP REK, Apoteker Novendri Rustam SS, Ali Kavesa SST MSI, kemudian Sugeng Eko Irianto MPS PhD, Profesor Dr. Gigi Suryono SH PhD, Bambang Lukisworo SKM, Profesor Dr. Asko Badgani MPH Dokter, kemudian Muhammad Ali Imron MFis, Dr. Agustin Kusmayati MSc PhD dan Profesor Anton Raharjo. Saya persilakan satu-satu dari Dr. Afri Sunadi SKP MKep untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau pertanyaan mungkin nggak bisa karena yang jawab nggak ada, jadi silakan aspirasinya saja. Dr. Afri Sunadi. Silakan, Dok. Tes. Kurang ini. Kedengaran ya? Terdengar, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perlu saya tegaskan di sini mungkin untuk kita semua sadar dan memahami bahwa pemimpin saat ini yang mau jadi konsisten dalam kepala negara yaitu presiden, betapa dia tidak pentingnya tenaga kesehatan saat ini dibuktikan dengan ketidakhadiran paslon saat ini. Ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak penting di negara ini. Pertama. Kedua, mungkin yang perlu saya tegaskan bahwa tenaga kesehatan banyak sekali syarat untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Misalnya ada sertifikasi dan sebagainya. Tetapi dalam prakteknya bahwa kita juga tidak dihitung. Sertifikasi tidak dinilai juga oleh negara. Seperti yang dilakukan oleh mereka terhadap profesi lain. Misalnya guru begitu dapat sertifikasi langsung diberikan juga penghargaan oleh negara, dan tenaga kesehatan saat ini belum diberikan. Pertanyaan saya sebenarnya ini karena tidak ada paslon, harusnya saya juga bingung ini mau ngapain. Harusnya harus ada jawaban dari paslon. Apakah kita diberikan oleh negara dan dijamin oleh negara dalam menjalankan prakteknya sebagai tenaga kesehatan? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, saat ini perlindungan untuk tenaga kesehatan hampir tidak ada. 700 dokter, 750 perawat yang meninggal. Tidak ada. Cuman ada secara kertas penghargaan yang diberikan. Kita ini tenaganya besar sekali, 1,2 juta. Artinya apa? Pemberdayaan untuk perawat pun belum begitu dilakukan, terutama di desa-desa. Nah, kami juga mengusulkan pemberdayaan untuk perawat desa sebagai suatu integral dari pelayanan kesehatan. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini juga tidak ada siapa yang mau mendengar. Sekedar usul, masuk meja, terus masuk ke tong sampah nantinya. Ini juga menjadi perhatian kita semua.
Dan kita lihat juga bahwa terutama kami di perawat belum masuk skema JKN tentang praktek keperawatan. Siapa yang mau jawab ini kira-kira? Ini juga membingungkan saya untuk bertanya sebenarnya. Kok paslon nggak ada? Dan saya pikir kita hari ini berkumpul di sini luar biasa untuk memberikan aspirasi. Tapi aspirasi kita siapa yang mendengarkan? Tim sukses. Habis ini dicatat, kemudian ditaruh di mana saya nggak mengerti. Mungkin itu yang menjadi aspirasi kita. Karena bagi kami kalau tidak langsung dijawab, artinya seorang capres itu harus punya namanya komitmen terhadap tenaga kesehatan. Ya, OBL misalnya, OBL saat ini sangat merugikan, banyak penolakan dan sebagainya. Sebagai seorang paslon, kira-kira apa janjinya terhadap kita semua? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dr. Afri Sunandi tadi meng-highlight ya tentang bagaimana perlindungan tenaga kesehatan dan penghargaan terhadap tenaga kesehatan, dan soal perawat juga belum masuk skema JKN. Sekali lagi ini nanti silakan ditampung oleh panitia, disampaikan ke tim sukses paslon begitu ya. Selanjutnya Dr. Emi Nurjasmi Mkes. Baik. Ini saya juga agak terpancing-pancing juga nih. Tapi saya harus mampu mengelola emosi, jangan semua terprovokasi. Ya, nanti apa yang kita sampaikan tidak tepat, tidak sampai sasaran. Oke, tapi saya sepakat tadi ya. Nah, ini dari bidan kita sudah, ini kebetulan tidak ada yang akan kita komentari ya. Ya, harusnya paling tidak naskahnya adalah boleh kita pelajari, mungkin ini kan temanya dialog. Kita boleh memberikan masukan, mengusulkan, tapi nggak ada yang mau kita bicarakan ini. Nggak apa-apa, kita bicara sendiri saja. Oh, kata si ini stand up comedy katanya. Oke, baik. Nah, ini kita serius ya. Ini nanti kan mungkin akan sampai juga ke paslon. Mudah-mudahan ya apa yang mau kita sampaikan. Nanti kalau terpilih menjadi presiden, itu kan punya tanggung jawab untuk semua aspek kehidupan yang ada di negara kita. Kita tahu dalam Undang-Undang Dasar dalam pembukaan bahwa kesehatan itu adalah hak setiap orang. Berarti siapapun nanti yang terpilih, terutama untuk paslon 02 ya ini ya. Ya, berarti kami menitipkan bagaimana supaya setiap orang mendapatkan hak terhadap pelayanan kesehatan. Inilah nanti yang kami ingin dapatkan informasi dari paslon 02. Bagaimana nanti strateginya untuk setiap masyarakat bisa mencapai Vaskes. Nah, mungkin masukan dari kami dari Ikatan Bidan Indonesia, yang pertama tentu kita bicara bagaimana ketersediaan Vaskes, availability. Ini penting sekali. Jadi ketersediaan Vaskes ini yang utama dan pertama. Tentu tidak hanya gedungnya yang tersedia, dengan sarana prasarana dan segala perangkatnya, SDM-nya. Berikutnya kita bicara aksesibilitasnya, keterjangkauan. Keterjangkauan bisa dalam konteks jarak, kita harus mendekatkan Vaskes itu ke masyarakat, sehingga mudah diakses. Aksesibilitas juga masuk pembiayaan. Masyarakat mampu untuk mengakses karena tidak lagi memikirkan biaya. Memang kita sekarang sudah ada BPJS, semua pelayanan kesehatan boleh dikatakan di cover dari JKN. Tapi kalau Vaskesnya jauh dari masyarakat, itu mereka membutuhkan transportasi untuk datang ke sana. Nggak akan bisa juga diakses oleh mereka. Sehingga yang utama, penyediaan Vaskes harus sedekat mungkin dengan masyarakat. Ujung-ujungnya tadi saya sepakat, di setiap desa itu harus diperkuat kembali ketersediaan Vaskes. Dulu kita bicara bidan di desa ada 83.000 lebih, sekarang tinggal hanya 50% kurang
Nah, saya rasa ini harus direvitalisasi. Kita melihat memang di program transformasi kesehatan ada yang namanya Pustu. Nanti saya sepakat mungkin di situ ada perawat, ada bidan, ada tenaga gizi, ya supaya kita lebih interprofesional, kolaborasinya juga lebih terjaga dan masyarakat akan terlayani untuk setiap aspek kebutuhan pelayanan kesehatannya. Jadi availability, accessibility, aksesnya dalam konteks jarak dan dalam konteks biaya, mereka tidak memikirkan lagi. Berikutnya kita bicara acceptability. Nah, acceptability tentu kita bicara bagaimana kita juga menghargai budaya-budaya lokal, ya, kita bicara nilai-nilai ya yang harus menjadi perhatian kita juga. Yang terakhir kita bicara continuous quality improvement. Ada Vaskes, ada Nakes, tapi tidak dilakukan upgrade dalam kompetensi kah, pemantauan, pembinaan, evaluasi atau monef, itu tidak bisa. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi. Nah, inilah nanti peran-peran organisasi profesi. Nggak mungkin akan di-cover oleh pemerintah. Karena sifat dari continuous professional development itu terus-menerus. Membutuhkan banyak resource, banyak orang. Inilah peran OP untuk membina tenaga-tenaganya, menjamin tenaga-tenaga profesional kesehatan tetap terupdate ilmu, kompetensi, dan kewaspadaannya atau awareness-nya terhadap perubahan-perubahan kebijakan. Kemudian juga yang terakhir tadi, continuous quality improvement, kita bicara monitoring, evaluasi, kesempatan pendidikan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah kita bicara harus memberikan penghargaan, apresiasi terhadap tenaga-tenaga kesehatan profesional. Saya sepakat tadi. Kenapa dari dulu kita berjuang, kita semua sudah disertifikasi, bahkan ikut UKOM itu 5-7 kali nggak lulus-lulus. Tapi setelah lulus nggak ada apresiasi apa-apa. Beda dengan pendidik, mereka punya sertifikasi pendidik, punya insentif khusus. Kenapa tenaga kesehatan tidak? Apa bedanya? Tadi kita bicara yang sangat basic di dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan, pendidikan. Pendidikan sudah mendapatkan sertifikasi, ada insentif, tapi di kesehatan tidak. Tapi kita diwajibkan ikut sertifikasi, tapi tidak ada insentifnya. Mungkin itu. Jadi apa nanti dari Paslon 02, program-program yang akan dikembangkan dalam konteks tadi, availability, accessibility, acceptability, dan continuous quality improvement dengan segala perangkat-perangkatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Emy Nurjasmi MKes. Menitipkan ke Paslon 2 bagaimana strategi setiap masyarakat bisa menjangkau Vaskes, kemudian akses Vaskes yang lebih dekat ke masyarakat, pembiayaan yang harus bisa lagi terjangkau, dan juga quality improvement dari fasilitas kesehatan. Selanjutnya Dr. Budiman SPBP REK, kami persilakan. Terima kasih. Kami ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia bahwa para dokter gigi, para perawat, para bidan, para apoteker, dan para nakes lainnya adalah agen-agen pelaksana yang sangat penting dalam sistem pertahanan dan ketahanan negara dan bangsa tercinta ini, terutama dalam menghadapi ancaman bidang kesehatan. Apalagi ancaman negara dan bangsa ke depan tidak hanya ancaman fisik, melainkan sudah berubah menjadi ancaman penggunaan agen-agen biologi, kimia, nuklir, dan lain-lain. Peran para nakes tersebut
sebagai garda terdepan telah terbukti pada saat kita berperang melawan COVID-19. Dan tidak sedikit di antara nakes tersebut telah gugur. Sejumlah 2.172 orang terdiri dari 757 dokter, 718 perawat, 421 bidan, dan 211 nakes yang lain. Para nakes tersebut tentu saja bergabung sebagai garda terdepan dalam kolaborasi pentahelik, 5 pilar. Kita ketahui pilar yang pertama adalah pemerintah, termasuk di dalamnya TNI dan Polri. Pilar kedua lah para nakes tersebut berada, yaitu sebagai insan akademi, baik mewakili organisasi profesinya, lembaga pendidikan kesehatan, maupun asosiasi kesehatan yang lain. Di samping pilar yang ketiga, yaitu para pengusaha, kemudian pilar keempat adalah media, dan pilar kelima rakyat sendiri. Jadi sangat penting apabila para paslon ini terpilih menjadi pemimpin bangsa ini untuk tetap melibatkan organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang berada di sini untuk tetap menjadi mitra strategis pemerintah. Oleh karena organisasi profesi itu memiliki fungsi untuk yang pertama melindungi masyarakat dari aspek kesehatan, dan yang kedua menjaga marwah profesi dalam hal etika, moralitas, dan profesionalisme. Organisasi profesi berbeda dengan ormas seperti yang disebutkan oleh kita semua dalam forum ini. Terima kasih. Baik, jadi melibatkan organisasi profesi sebagai mitra strategis pemerintah. Itu mungkin nanti berarti tergantung political will-nya ya Pak ya, dari paslon ya, apakah mereka akan merevisi Undang-Undang 17 tahun 2023. Sekali lagi kembalinya selalu ke situ Pak. Selanjutnya Apoteker Novendri Rustam SS, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati calon presiden dari nomor urut 02. Apa yang akan kami sampaikan ini tentu sangat erat kaitannya dengan posisi Bapak sekarang menjadi seorang Menteri Pertahanan. COVID mengajarkan kita bagaimana butuhnya suatu ketahanan kesehatan secara nasional. Kalau ketahanan kesehatan itu kita turunkan lagi berarti merujuk kalau khusus ke kami tentu tentang ketahanan kefarmasian. Maka saya selaku Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia mewakili teman-teman apoteker se-Indonesia ingin memberikan masukan ke Bapak terkait ketahanan kefarmasian nasional. Pemerintah harus bisa mencapai ketahanan kefarmasian nasional tentu dengan lebih dahulu menyiapkan ekosistem farmasi yang sehat. Ekosistem farmasi yang sehat itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari kita berbicara riset R&D dari suatu bahan baku maupun bahan obat, juga terkait dengan investasi dari industri farmasi, terkait bagaimana kita bisa menyediakan bahan baku obat yang saat ini 90% masih impor. Bagaimana riset bisa mendukung untuk penyediaan bahan baku maupun obatnya sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menyediakan harga obat yang terjangkau, bukan murah tapi terjangkau. Karena kalaupun murah industri tidak akan ada yang mau investasi untuk memproduksi gitu. Sampai dengan bagaimana kita menjamin supaya obat itu sampai ke level masyarakat dengan kualitas yang terjamin, di mana setiap sesi itu ada apoteker yang berpraktek menjaga kualitas, keamanan dan khasiat di siap obat tersebut. Nah, ini menurut kami butuh satu regulasi yang terintegrasi. Sepertinya seperti yang sudah kami usulkan ke DPR periode ini, yaitu RUU Kefarmasian. Jadi kami berharap pemerintah ke depan perlu melanjutkan
prolegnas prioritas yang sudah ada sekarang, yaitu tentang RUU kefarmasian. Karena tanpa satu regulasi yang terintegrasi, ekosistemnya tidak akan sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya mewakili semua teman-teman saya yang sekarang ini dari organisasi profesi. Sekarang kami punya istilah baru yang lagi tren, yaitu meaningful participation. Kami ingin sekali pemerintah maupun 5 tahun ke depan itu benar-benar perhatikan meaningful participation dari organisasi profesi. Saat ini kami merasakan sekali Undang-Undang 17 tahun 2023 itu jauh dari meaningful participation. Betul nggak teman-teman? Nah, sehingga kalau diizinkan, kami tentu berharap di pemerintah yang baru ke depan dalam 100 harinya akan terbit peraturan pemerintah perganti undang-undang untuk Undang-Undang 17 tahun 2023. Sehingga mari kita meaningful participation, kan OP untuk memberikan masukan terhadap perbaikan dari Undang-Undang 17 tahun 2003. Kita tidak menentang undang-undang ini, tapi kami merasa semua OP ini belum meaningful participation. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk pemerintah 5 tahun ke depan. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketahanan kefarmasian nasional ini harus dilakukan dengan menyiapkan ekosistem farmasi dari hulu sampai hilir, dengan salah satunya adalah regulasi yang terintegrasi. Saat ini sudah masuk ke prolegnas ya Pak, RUU kefarmasian. Sekali lagi itu berarti political will dari Komisi 9. Nanti mungkin bisa disampaikan lagi. Dan untuk Perpu, peraturan pengganti undang-undang, sekali lagi itu political will-nya juga ada di tangan siapapun yang nanti terpilih ya. Oke. Selanjutnya ada Bapak Ali Kavesa, SST MSI. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya mewakili daripada Pak Telki, di mana dari yang tadi pagi hingga sekarang ini banyak semuanya mengungkapkan tentang fasilitas perundang-undangan segala macam. Memang harapan saya untuk paslon nomor 2, baik presiden maupun wakilnya, nanti saya berharap betul yang saya harapkan seperti ini, bahwa 10 tahun atau 2 periode Bapak Presiden Jokowi kita kerja dan kerja luar biasa, semuanya sudah terperinci sedemikian rupa. Kemudian saya berpikir begini, ketika tahun 2019, 20, 21, 22 kita mengalami yang namanya pandemi COVID, di mana Pak Telki itu yang bekerja di laboratorium. Harapan saya seperti ini, ketika kita di waktu itu di belakang pintu atau dari pandangan lain bahwa kita selalu ada di belakang, harapan saya dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, padahal fungsi kita adalah sudah sangat di depan. Yang paling saya harapkan adalah bahwa pemerintah memulai, karena laboratorium ini adalah suatu bentuk kegiatan atau fungsional yang sangat penting kedudukannya dan posisinya. Saya harapkan dari segi perundang-undangan, fasilitas maupun fasilitas dalam artian fasilitas peralatan, baik orangnya ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga kami orang laboratorium tentunya dalam menghadapi segala macam kaitannya yang tadi barusan disampaikan oleh sang pencapai di depan saya, mengatakan bahwa ada saat ini tentang ada biologi terorisme. Itu kalau kita ada laboratorium tentunya menjadi sebuah kesiapan secara khusus kita memiliki hal-hal seperti itu agar kita mampu menanggulangi dan segala macamnya. Yang paling jelas saat ini yang paling saya harapkan adalah agar pemerintah bisa meningkatkan posisi daripada keperundang-undangan, bukan lagi menjadi suatu pandangan, mohon maaf dikatakan sebelah mata. Artinya bahwa kita betul-betul dihargai dari segi perundang-undangan, fungsional, kita meningkatkan secara kualitas maupun kuantitasnya. Itu saja yang paling saya harapkan. Terus bagaimana jika paslon nomor 2 ini menang, apa program dan
bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa program dan rencana strategis yang dilakukan oleh Paslon 2 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium begitu ya Pak ya? Betul. Oke, nanti yang jawab biar tim sesnya setelah disampaikan. Oke, selanjutnya Bapak Sugeng Ekor Irianto MPS PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Capres Paslon nomor 2. Seperti kita ketahui saat ini itu masalah stunting itu selalu dibicarakan baik dari mulai dari presiden sampai dengan kader ya. Bupati, lurah, wali kota dan seterusnya. Dan bahkan tahun 2021 itu Presiden sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ada 5 pilar. Salah satu yang saya ambil adalah tentang penguatan pengembangan sistem data informasi dan riset dan inovasi. Namun demikian dalam prakteknya peran organisasi profesi itu masih belum optimal. Kita masih belum terlalu dilibatkan secara aktif. Walaupun secara organisasi hampir semua OP sudah bekerja membantu penurunan stunting sampai di tingkat desa. Bahkan target tahun ini harus sudah mencapai 14%. Terakhir datanya kita masih punya 21,6%. Apa strategi Bapak, Pak Presiden dan Pak calon Wakil Presiden nanti seandainya terpilih menjadi Presiden Wakil Presiden untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan antara pemerintahan yang sudah berjalan dengan pelibatan organisasi profesi. Karena kita tahu bahwa undang-undang yang sekarang sedang dilakukan judicial review di MK itu eksistensi peran organisasi itu sangat dilemahkan. Bahkan tidak lagi menjadi organisasi profesi tetapi menjadi organisasi kemasyarakatan. Tadi pagi sudah banyak dibahas. Karena itu mohon ketegasan apa strategi Bapak nanti untuk tetap melibatkan dan keberadaan organisasi profesi tetap dilibatkan dalam percepatan penurunan stunting atau program yang lain. Kemudian yang kedua adalah tadi dari IBI juga sudah menawarkan bagaimana tawaran kami dari OP kami Persagi itu untuk menempatkan satu tenaga gizi di setiap desa atau kelurahan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa jumlah lulusan kita sudah cukup banyak. Kebetulan anggota kami ini sekarang sudah 67.000. Bahkan pertanyaan ini pun juga bukan buatan saya sendiri, kami melibatkan seluruh pengurus yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sama dengan OP-OP lainnya, apa strategi Paslon 2 untuk mensinergikan atau melibatkan organisasi profesi dalam menurunkan angka stunting begitu ya Bapak ya. Kita tahu bahwa angka stunting kita masih cukup tinggi 21,6%, sementara angka obesitas kita 21,8%. Selanjutnya Profesor Dr. Gigi Suryono SH PhD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mungkin paslonnya tidak hadir pada kesempatan ini, mungkin yang pertama saya ingin memberikan unek-unek terkait dengan ya permasalahan yang cukup kronis yang terjadi sejak zaman saya SMA sampai dengan saya menjadi dekan, yaitu terkait dengan pemerataan tenaga kesehatan. Ya, saya melihat bahwa pemerataan tenaga kesehatan terkhusus dokter gigi ini menjadi kendala yang tidak pernah terselesaikan hingga detik ini. Bahkan untuk daerah pinggiran maupun daerah 3T. Nah, ini tentu saya akan bertanya terkait dengan itu adalah bagaimana strateginya. Saya berharap dalam satu periode kepemimpinan
hal semacam itu bisa terselesaikan. Ya, kalau menurut evaluasi saya yang terjadi saat ini, tidak adanya koordinasi di tingkat kementerian. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan maupun Kementerian tentu jadi kesehatan itu sendiri. Ya, jadi tidak adanya koordinasi inilah seperti bangun jalan raya itu ya, sudah diaspal kemudian dilubangi lagi untuk PDAM, ditutup lagi, dilubangi lagi untuk PLN dan seterusnya. Ini terjadi di dunia jadi kesehatan. Nah, saya melihat sebenarnya sebagai solusi kalau ada koordinasi yang cukup bagus, pemenuhan pemerataan tenaga kesehatan terkhusus untuk dokter gigi spesialis itu sangat mudah dicapai. Kenapa kok bisa saya katakan demikian? Kementerian Keuangan itu sangat mempunyai banyak pendanaan terkait dengan beasiswa atau LPDP melalui LPDP. Tapi nampaknya ini kurang dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana dikoordinasikan, kemudian Kementerian Dalam Negeri pun juga bersama pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk peralatannya. Sehingga begitu residen atau dokter itu selesai, ya, dikembalikan kepada daerah asal, itu tidak ada lagi alasan tidak ada peralatan atau fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, ini yang saya amati seperti itu. Sehingga saya berharap satu, harus ada keberanian kalau menjadi presiden ya, memerintahkan pada jajaran kementerian untuk selalu jadi berkoordinasi bersama-sama membangun jadi bangsa dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang terbaru 17/2023 itu terjadi pergeseran paradigma, di mana pelayanan kesehatan yang awalnya adalah sosioekonomi sekarang bergeser menjadi industri kesehatan. Nah, dengan menjadi industri kesehatan itu saya melihat ya, semua orientasinya pada profit ya. Salah satu di antaranya membuka seluas-luasnya investor asing, rumah sakit asing masuk ke dalam jadi negeri, termasuk tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan jauh lebih banyak ketimbang saya ya. Kalau saya cuma Tridharma perguruan tinggi, kalau yang jadi tenaga medis asing bisa 6 di peraturan menteri kesehatannya. Nah, ini tentu ya, saya melihat dan menyarankan kepada mungkin kalau paslon nomor 2 itu jadi kemandirian dalam pelayanan kesehatan itu harus kita bangun. Jangan sampai ya rumah sakit asing, investor asing ya mengeksploitasi orang sakit Indonesia untuk kepentingan jadi profit ataupun bisnis. Saya yakin rumah sakit asing yang berada di Indonesia tidak adalah yang jadi fungsinya cuma sosial humanisme atau sosial kemanusiaan saja, tapi pasti orientasinya adalah jadi profit. Sehingga saya menyayangkan sekali kalau apalagi diberikan fasilitas seperti di jadi Bali ya, bebas teks dan lain sebagainya, itu kan akan jadi menghancurkan rumah sakit yang ada di sekitarnya. Kalau itu memang toh menjadi tujuan utama untuk memberikan akses pelayanan ya, taruhlah di tempat jadi yang jadi tidak berpenduduk padat, sekaligus untuk pengembangan jadi perkotaan. Saya yakin kalau itu isinya dokter yang canggih ya, peralatan yang canggih ditaruh di Papua pun kalau ingin berobat pasti akan datang ke sana. Nah, yang terjadi kan tidak di pusat-pusat kota besar saja yang jadi diberikan fasilitas. Nah, ini sekali lagi bangunlah kemandirian dalam pelayanan kesehatan, jangan sampai alamnya sudah dieksploitasi asing, kemudian orang sakitnya juga dieksploitasi oleh perusahaan asing. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, persoalan di Republik ini selain tadi pagi saya udah bilang ya Pak ya, persoalan yang paling ruwet di Republik ini biang keroknya adalah data, kegagalan riset, yang ketiga adalah koordinasi. Jadi koordinasi bukan hanya terjadi antar kementerian tapi sampai ke tingkat-tingkat kabupaten kota Pak, itu udah terjadi di mana-mana dan untuk mengubahnya memang sulit sekali ya, belum tentu satu periode kemudian bisa berubah. Tadi dikatakan bahwa pemerataan kesehatan di daerah 3T ini bagaimana strateginya dari paslon 2 karena tidak adanya koordinasi antara kementerian dan ada pergeseran ya, dan juga diharapkan ada kemandirian pelayanan kesehatan yang perlu diutamakan, jangan sampai dieksploitasi menjadi lebih ke profit oriented begitu ya Pak.
Selanjutnya ada Bapak Bambang Lukisworo, SKM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, makasih Ibu Moderator. Saya mewakili Pak Bambang saya Sulistiono dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan. Tadi sudah banyak disampaikan tentang Undang-Undang 17, kemudian mengenai pertahanan, kemudian mengenai meaningful participation dan mengenai tenaga. Tadi Bu Jasmi juga sudah menyampaikan, tetapi yang ingin kita sampaikan adalah di dalam blunder kebijakan, dalam artian bahwa kita tahu bahwa selama ini titik tumpu sumber kekuatan ekonomi adalah masalah yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan pemerataan. Tadi sudah disampaikan bahwa begitu banyak lulusan kita yang ternyata formasi di Kementerian Kesehatan untuk tenaga sanitary minim, bahkan jarang sekali terjadi. Nah, untuk itu seandainya paslon nomor 2 ini nantinya menjadi presiden dan cawapres, ada beberapa ide yang bahwa barangkali tadi sudah disampaikan bahwa betul selain persoalan data juga adalah persoalan mengenai harmonisasi regulasi. Harmonisasi regulasi ini menjadi penting karena begitu banyak regulasi yang di setiap titik kementerian maupun lembaga itu mengatur sendiri-sendiri untuk regulasi hal yang sama. Contoh tadi Pak Sugeng mengatakan tentang stunting dan sebagainya. Itu semuanya terlibat, tapi apa partisipasinya dan munculnya sampai hari ini kenyataannya masih seperti itu. Bahkan mohon izin kalau yang di paslon nomor 2 ini sudah menggaungkan tentang akan memberikan makan dan susu, makan siang gratis dan susu. Mohon ini tidak untuk menimbulkan suatu menumbuhkan sesuatu yang antagonis dan menimbulkan ketergantungan di masyarakat yang padahal inginnya apakah program ini nantinya itu stimulasi ini untuk menumbuhkan respon kemandirian masyarakat, bukan menjadi sebaliknya orang menjadi terhenti. Apakah ini hanya pada saat nanti melakukan kampanye saja sehingga sesudah itu tidak ada begitu. Nah, ini hal-hal yang barangkali ingin disampaikan dan mudah-mudahan kebijakan-kebijakan nanti yang disampaikan tidaklah terjadi suatu blunder kebijakan yang akhirnya dampaknya adalah masyarakat juga dan khususnya tenaga. Untuk tenaga tadi misalnya kalau di kementerian tidak ada, dengan adanya kolaborasi dengan kementerian lain di Kementerian Desa misalnya, kita punya program satu desa, satu sanitarian yang itu kalau dilalui dari kementerian, tidak bisa karena ini. Nah, ini kalau seandainya ini bisa diharmonisasikan, tentu dana desa itu bisa dipakai untuk memberikan solusi bagi tenaga sanitarian, sama seperti teman bidan, perawat yang semuanya itu ingin di satu desa ada perawat, bidan, sanitarian. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pak Sulis, Bu. Pak Sulis, oh ya maaf. Jadi persoalannya saya tambahkan keruwetan di Republik ini, data, riset, koordinasi, dan tumpang tinggi regulasi. Jadi tadi sarannya sudah betul sekali bahwa pemerintah harus segera mengatasi persoalan harmonisasi regulasi, itu yang paling penting. Dan program makan siang gratis dan juga susu gratis ini jangan sampai memicu ketergantungan masyarakat dan jangan sampai berhenti di kampanye. Saya nggak tahu Pak, tapi ini kan paslon 2 tim kampanye nasional mengklaim bahwa ini sudah diberlakukan di 76 negara ya, tapi negara-negara maju begitu. Apakah itu kemudian memicu ketergantungan masyarakat di sana? Kita juga nggak tahu. Semoga tapi tadi saran yang Bapak sampaikan, semoga ini tidak memicu ketergantungan di negara ini. Nanti mungkin ada perbandingannya dengan di negara lain seperti apa. Selanjutnya Profesor Dr. Askobat Gani, MPH Dr. PH. Selanjutnya Muhammad Ali Imron, MFis. Baik, terima kasih Mbak Rifana. Meskipun paslon dari nomor 2 nggak hadir, tapi alhamdulillah kita ketemu Mbak Rifana.
Ya, Mbak Rifana, jadi ada 3 isu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dari tadi, dari teman-teman OP, terutama yang nakes, tidak berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan nakes di Indonesia. Sejak Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, saya melihat karena kami juga terlibat di dalam pendidikan, meskipun juga terlibat dalam praktek klinis begitu, khusus pendidikan nakes ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan, Mbak. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN pun, pendidikan nakes di Indonesia itu tertinggal bisa jadi 35 tahun di belakang. Kenapa? Karena persyaratan-persyaratan yang diciptakan oleh pemerintah ini terlalu rigid untuk pendidikan tenaga kesehatan yang baru mulai. Sehingga kesulitan membuka program studi untuk level magister, PhD maupun untuk spesialis. Saya kira permohonan kami adalah kepada paslon nomor 2 agar memberikan afirmasi atau dukungan yang nyata bagi nakes-nakes itu untuk pengembangan pendidikan. Karena kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari tingkat pendidikan tenaga kesehatannya. Dan selama ini saya kira kalau kita lihat semua rencana jangka panjang bagus-bagus semua, Mbak. Tapi implementasinya itu sangat sulit di lapangan, terutama bagi kita untuk pendidikan nakes. Itu isu yang pertama. Yang kedua, karena saya dari Ikatan Fisioterapi Indonesia, kami melihat bahwa sesuai dengan Riskesdas tahun 2018, 27% kira-kira penduduk Indonesia itu mengalami disabilitas maupun cedera. Selama ini oleh JKN, kasus disabilitas ini dianggap sebagai kasus akut, sehingga mereka harus hadir ke rumah sakit, dan itu menimbulkan biaya yang sangat besar. Sehingga ini perlu dirubah ya, dan potensinya ke depan disabilitas ini makin tinggi ini Mbak Rifana. Salah satu contohnya misalnya, bagaimana caranya, saya telah melakukan riset bersama teman-teman tentang pentingnya praktek-praktek nakes sebagai jejaring JKN. Dalam riset kami yang melibatkan nakes maupun pasien dari Papua sampai Aceh, mereka menyambut baik seandainya praktek-praktek nakes ini juga dijadikan jejaring bagi JKN, BPJS untuk melayani pasien-pasien terutama yang disabilitas. Karena disabilitas itu adalah long term care, dia tidak bisa sekali 2 kali datang. Sehingga kalau dianggap kasus akut ini akan membebani uang negara yang luar biasa. Tetapi sampai hari ini, seperti yang disampaikan dari teman-teman keperawatan, bahwa praktek-praktek nakes ini belum diakui oleh pemerintah sebagai jejaring pelayanan kesehatan. Yang terakhir Mbak Rifana, dari tadi kita tegas saja ya, bahwa Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini memang menurut kami harus direvisi. Dan apakah paslon nomor 2 juga berkeinginan ke sana? Kenapa? Pertama, dari sisi prinsip, pelayanan nakes yang selama ini dilakukan oleh OP secara desentralisasi, dan itu sangat efisien, justru hari ini ditarik menjadi persoalan negara. Artinya ada arah gerak dari desentralisasi ke sentralisasi. Saya kira ini adalah satu proses yang dalam proses demokrasi perlu dipertanyakan. Yang berikutnya adalah bahwa potensi menimbulkan governance failure di dalam pengaturan nakes berbasis kepada Undang-Undang nomor 17 ini sangat besar. Karena peran-peran OP yang selama ini dijalankan dengan lillahi ta'ala, begitu nggih Bapak Ibu? Ya. Itu justru sekarang ini teramputasi. Nah mohon mungkin mengacu kepada 3 pilar atau triangle penyusunan kebijakan, saya kira OP memang lebih baik untuk bisa ditingkatkan. Saya kira itu Mbak Rifana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Limron. Jadi poinnya adalah bagaimana peningkatan kualitas pendidikan nakes, karena kualitas kesehatan itu pasti akan bergantung terhadap kualitas pendidikan nakesnya. Kalau dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia tertinggal jauh, itu betul sekali Pak. Karena sekali lagi persyaratan di Indonesia itu cukup rumit. Jadi masalah ruwetnya di Republik ini saya tambahin lagi. Data, riset, koordinasi, regulasi yang tumpang tinggi, dan persyaratan yang rumit atau birokrasi yang cukup rumit untuk kita membangun sesuatu yang baru. Mbak Nirvana, seringkali kita diminta benchmarking kalau kita ingin menyampaikan sebuah usulan kebijakan. Dan benchmarking itu sudah luar biasa kita berikan.
Tapi tetap juga tidak berubah sampai hari ini. Ya. Terima kasih. Dan satu lagi tadi praktek-praktek nakes atau disabilitas masuk jejaring layanan JKN. Itu mungkin bisa disampaikan ke tim ses. Kemudian yang ketiga poinnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 harus direvisi karena ada arah ke sentralisasi begitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal disabilitas saya mungkin agak nggak stabil juga Pak, habis cedera ligamen. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Agustin Kusmayati MSc PhD. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2. Membangun kesehatan bangsa itu sama seperti membangun pertahanan bangsa. Tentaranya harus hebat, alutsistanya harus modern, tetapi yang paling utama adalah ketahanan rakyatnya itu sendiri. Jadi membangun kesehatan yang dibangun harus kemampuan rakyatnya. Bukan sekedar tentaranya, alutsistanya saja. Ketika kita akan membangun rakyat, itu berarti intervensinya harus di hulu. Upayanya harus promosi, harus prevensi, first, second, and third level of prevention. Semua pemerintah tidak ada yang tidak mengatakan akan memberi perhatian cukup pada upaya promosi dan prevensi. Tetapi tidak ada yang secara cukup melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Nah ini kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia men-challenge apabila pasangan calon nomor 2 ini nanti jadi pemimpin kita, hendaknya bisa mewujudkan prioritas atau perhatian khusus pada upaya promosi dan prevensi tidak hanya sekedar menjadi jargon. Mudah-mudahan upaya promosi dan prevensi esensial itu memang betul-betul bisa diselenggarakan. Contoh, peningkatan aktivitas fisik penduduk melalui pengembangan tata kota, tata transportasi, tata tertib, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Ini untuk mencegah penyakit tidak menular. Mencegah penyakit tidak menular dengan menandatangani FCTC untuk pengendalian tembakau. Mencegah berbagai masalah gizi dengan pengembangan pola makan yang sehat dan gizi seimbang dengan mengandalkan pada sumber daya pangan lokal. Jadi tidak mengandalkan pada sumber daya pangan yang tidak ada di Indonesia. Kemudian tentu saja upaya itu harus diikuti dengan penyediaan sumber daya yang memadai. Yang cukup untuk menyelenggarakan semua upaya pencegahan pada tingkat pertama, kedua, dan ketiga, first, second, and third level of prevention. Penyediaan sumber daya itu mencakup baik SDM yang kompetensinya cukup, kewenangannya cukup, jumlahnya cukup, kemudian dukungan pembiayaan, dan jangan lupa adalah dukungan teknologi. Jadi pesan ataupun aspirasi dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia adalah mari wujudkan jargon untuk membangun kemampuan rakyat untuk hidup sehat menjadi sebuah kenyataan. Bangunlah di hulu, bangunlah kemampuan rakyat untuk hidup sehat, bukan hanya menyediakan pelayanan ketika mereka sakit, tapi membangun masyarakat supaya hidup sehat. Itu semuanya harus disesuaikan, apa programnya, bagaimana kebijakannya, dan bagaimana resources disediakan. Saya rasa itu barangkali aspirasi yang kami bisa sampaikan kepada paslon nomor 2. Mudah-mudahan kemudahan dan rahmat Allah senantiasa tercurah buat semua paslon kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Menarik sekali ya, tadi Ibu meng-highlight juga ya soal ratifikasi FCTC. Sampai sekarang memang kita belum mendengar komitmen dari ketiga pasangan capres dan juga cawapres untuk ratifikasi FCTC. Saya sebutkan lagi Framework Convention on Tobacco Control, itu memang belum ada. Apakah karena rata-rata penyumbangnya adalah pengusaha-pengusaha tembakau ataupun pengusaha rokok, kita nggak tahu Ibu. Tapi yang jelas nanti mungkin bisa ditanya bagaimana kemudian komitmen ketiga paslon ini terhadap FCTC itu untuk diratifikasi. Selanjutnya adalah Dr. Profesor Anton Raharjo, MSc PhD. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili profesi saya sebagai dokter gigi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat terhadap kesehatan gigi mereka. Sudah
3 dasawarsa lalu bahwa pemerintah tidak optimal, tidak memberi prioritas pada kesehatan gigi. Sehingga status kesehatan gigi itu stagnan dan cenderung memburuk. Sejak waktu saya mahasiswa, itu banyak program-program preventif, ya, kumur-kumur fluoride dan sebagainya sudah dijalankan. Tapi kemudian mati. Bagaimana akibat? Akibatnya karena apa? Disebabkan karena yang mengurusi tentang kesehatan gigi itu tidak ada di kementerian, tidak ada di pemerintahan. Ya. Direktorat dulu ada, kira-kira hampir 30 tahun yang lalu, kesehatan gigi, tapi sekarang ditutup, dimatikan. Jadi beberapa program kesehatan gigi justru diserahkan kepada profesi, kepada masyarakat. Contohnya Riskesdas, kesehatan gigi, ya, survei kesehatan gigi itu diserahkan kepada profesi. Profesi membayar, ya, sampai demikian besarnya profesi ingin ikut berpartisipasi di dalam kesehatan gigi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan saya harap masukan ini bisa didengar oleh ketiga paslon. Jadi bukan paslon ketiga saja, paslon 1, 2, dan 3, sehingga didengarkan supaya pemerintah memberikan semacam ada direktorat kesehatan gigi atau dental officer di Kementerian Kesehatan yang mengurusi kesehatan gigi di pusat maupun sampai ke daerah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali kita sudah lihat bahwa tentang stunting itu sebetulnya sudah jadi program nasional, ya, merupakan prioritas nasional stunting. Tapi yang belum kelihatan justru pada lansia, penanganan kesehatan lansia, pralansia dan lansia itu tidak ada. Ya. Jadi saya sangat bahagia tadi paslon nomor 1 bisa ada program lansia, dan saya mengharap paslon 2 dan 3 atau ketiganya salah satu yang akan menjadi nomor 1 di Indonesia mempunyai program lansia, termasuk meningkatkan derajat kesehatan mereka. Karena kesehatan lansia itu ketika mereka menjadi buruk akan menjadi beban yang sangat berat bagi negara. Mungkin, ya. Demikian mungkin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Prof. Anton. Jadi saya bisa highlight bahwa pemerintah cukup lama, ya, 3 dasawarsa tidak menaruh perhatian besar terhadap kesehatan gigi, dan diharapkan bahwa ada direktorat khusus atau supervisor yang mengurusi kesehatan gigi begitu, ya, di Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua, apa program yang bisa dilakukan oleh paslon 1, 2, atau 3 meningkatkan derajat kesehatan lansia. Itu tadi semua aspirasi dan juga unek-unek yang sudah disampaikan oleh panelis kepada paslon nomor urut 2, diharapkan oleh panitia nanti mungkin bisa menampung dan juga menyampaikan kepada tim sukses ataupun kepada perwakilan Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka